Oke, nilai NJOP-nya mungkin kita input 50 juta mungkin ya, kita 50 juta mungkin nanti dilihat lagi. Jadi sebagai staf administrasi itu semua yang dilakukan di input di sini sesuai dengan landasannya. Nah, apa yang menjadikan landasannya? Landasannya tadi ya, surat keputusan pembiayaan. Relatif mudah tinggal menginput, namun ketelitian itu sangat sangat diperlukan, karena jika terjadi kesalahan penginputan itu tentu menjadi resiko bank itu sendiri ya. Tanggal appraisal terakhir mungkin dilihat di laporan appraisal analisa pembiayaannya tanggal berapa, katakan tanggal 1 April. Nah, jadwal appraisal kembali ini rumah dan bangunan atau aset apapun yang di appraisal itu menilai ya. Jadi ada namanya bagian appraisal, itu bagian yang akan menilai rumah tersebut dan tanah tersebut. Nah, ini nih nilai taksasi bank, nilai pasar wajar, dan nilai likuidasi. 3 ini adalah hasil dari kegiatan appraisal ya. Bisa dilakukan oleh appraisal internal bank, bisa juga dilakukan oleh KJPP, kantor jasa penilaian gitu ya, KJPP. Nah, ini jadi ini pun bukan hasil analisaannya seorang analis gitu ya. Ini dibantu oleh staff appraisal. Nah, tanggal appraisalnya tanggal berapa yang akhirnya menghasilkan nilai ini. Kemudian ada jadwal appraisal kembali, namanya reappraisal. Reappraisal itu biasanya dilakukan kurang lebih 1 tahun sekali ya, seingat saya. Tapi mohon kalau salah mohon informasikan, silahkan diupdate juga, dicari informasinya. Jadi setiap ada jadwal appraisal kembali untuk memastikan nih apakah nilai-nilai ini gitu ya ada perubahan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya sudah di appraisal, misalnya nih nilai wajar atau nilai pasarnya menjadi 2 miliar, nah ini tinggal diupdate saja. Makanya di input jadwal tanggal appraisalnya nanti diupdate lagi, kemudian dibuat lagi jadwal appraisal kembali. Kalau untuk tanah dan rumah tinggal memungkinkan untuk tidak menjadi atau tidak terjadi penurunan ya. Tapi kalau misalnya seperti alat-alat berat mungkin ya, kendaraan bermotor roda 2, roda 4 biasanya setiap tahun mengalami penyusutan dan juga nilainya makin turun gitu karena digunakan ya. Nah, ini fungsinya appraisal kembali atau reappraisal ya. Kita inputkan misalnya 2023 jadwalnya gitu ya. Tanggal kadaluarsa agunan, nah kita tahu mungkin agunan yang namanya kadaluarsa mungkin ini pengertiannya adalah sampai kapan agunan ini digunakan untuk jaminan, seperti itu ya. Misalnya nih pembiayaan 5 tahun, berarti ya kita input 2026 tanggal 1 April gitu ya. Nanti ini bisa disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing. Alamatnya misalnya di mana nih alamat rumah tinggalnya? Misalnya Jalan Mawar nomor 52. Kemudian notesnya apa? Bisa diisi bisa tidak, mungkin ini hanya catatan tambahan. Kemudian bukti pemilikannya misalnya SHM, sertifikat hak milik nomor 101, misalnya 1001. Oke. Kemudian jenis pengikatannya apa? Nah, biasanya ini ada hak tanggungan. Biasanya pengikatan untuk tanah dan bangunan yang tertinggi adalah hak tanggungan. Gitu ya. Ini kalau untuk agunan lain ini bisa dipilih. Misalnya gadai, kita hipotek, SKMHT. SKMHT itu surat kuasa membebankan hak tanggungan, tapi ini levelnya di bawah APHT. Jadi rasanya penggunaan hak tanggungan gitu ya. Akta pembebanan hak tanggungan kalau tidak salah, nanti mohon dicek. Ini untuk mengikat nilai-nilai agunan ini yang tadi ya, 1.250, 1.250 juta. Pihak penilainya siapa tadi? Pihak penilai itu ini ya, appraisal. Yang menilai siapa? Ada ketentuannya di bank. Misalnya nih agunan dengan nilai 500 juta itu boleh di-appraisal oleh appraisal internal, atau misalnya di atas 500 juta harus menggunakan appraisal independen gitu ya, yang tadi saya sebutkan KJPP.
Ini pihak penilai kita katakan karena nilainya di atas 1 miliar kita pakai independen. Plafon di atas 5 miliar, nah plafon di atas 5 miliar ini sesuai pembiayaan ya, pembiayaannya berapa nih gitu ya. Katakan tidak di bawah 5 miliar. Sudah pernah dinilai eksternal? Apakah sudah pernah sebelumnya rumah ini dinilai oleh eksternal? Katakan, misalnya kita tidak ya. Asuransi, kita pakai asuransi. Kita proses, data sudah benar. Oke, nanti diotorisasi, nanti saya otorisasi, jadi keluarnya seperti ini. Jadi mungkin ini memudahkan suatu hari marketing gitu ya, melihat agunan si A ini apa ya kita. Misalnya agunan Bapak ini apa ya? Dia cek. Jadi tinggal menginput nomor jaminan. Nah, ini keluar ya nomor jaminannya. Di kita coba catat nomor jaminannya. Nomor jaminannya ini hampir sama dengan nomor CIF, hanya ditambahi titik 1 di sini. Gitu ya. Mungkin untuk menandakan ini adalah jaminannya pemilik CIF ini. Gitu. Baik, nomor jaminannya jangan lupa ditulis. Baik, setelah diotorisasi, tadi sudah saya lakukan otorisasi, kita bisa lihat di sini ada inquiry jaminan. Nah, ini sudah terlihat ya. Nomor jaminannya Gilang, nilai pengikatannya sekian. Bisa di view juga. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat fasilitas. Kita mungkin membuat pembukaan fasilitas. Masukkan nomor CIF-nya lagi. Oke. Kita mau membuka fasilitas. Fasilitas itu sebetulnya sama dengan penginputan pembiayaan. Namun kalau di beberapa bank itu biasa dibuatkan dulu fasilitasnya karena supaya nanti database-nya nasabah pembiayaan itu terinput di dalam satu fasilitas gitu ya. Pakai jaminan, menggunakan jaminan ya, kelonggaran jaminan. Jadi ini. Tadi kan kita pernah menginput ya di jaminan tersebut nilai pengikatan. Nilai pengikatan sebesar 1.250.000.000. 1.250.000.000. Nah, jika ini kenapa dibuat fasilitas? Ini fungsinya jika misalnya memang ya pembiayaan tersebut atau Gilang ini nasabahnya hanya dia akan menyerahkan tanah dan rumah nilainya diikat sebesar 1.250.000.000. Tapi misalnya dia hanya pinjam sebesar 500 juta. Nah, ini kita input ya. Berapa nih fasilitasnya dia? 500 juta. Oke. Jadi nanti kita bisa terlihat nih total fasilitas 500 juta rupiah. Kita lihat inquiry-nya. Oke, sorry. Oh, ini oke. Sorry. Oh, seperti tadi ya, kita masuk pembukaan fasilitas 500 juta rupiah. Nah, jika suatu hari tadi kan kita 1.250.000.000, tapi baru dipakai fasilitas 500, artinya kan masih ada sisa nih. Nah, fasilitas itu yang dimaksud. Jadi memungkinkan nanti database-nya lebih mudah. Misalnya Gilang tadi 1 tahun kemudian ingin menambah fasilitas karena merasa misalnya agunannya sebesar 1.250.000.000 itu masih banyak ya karena baru dipakai 500 juta. Nah, nanti kalian tinggal ini penambahan fasilitas. Masukkan lagi nomor CIF-nya. Oke, saya otorisasi dulu sebentar ya. Baik. Setelah diotorisasi, kita bisa mulai melihat di inquiry fasilitas. Nah, tadi kan kita menginput nih Gilang Permana, total fasilitas 500, kita bisa view. Nah, oke. Total fasilitasnya 500, tadi kita ambil, kita masih punya sisa fasilitas 500. Mungkin kalau di data ini yang diinput bukan kelonggaran jaminan ya, tapi tadi nilai taksasi. Bisa dicek lagi di beberapa menit sebelumnya. Nilai taksasinya 1 miliar yang sesuai dengan nilai bank, gitu ya. Sesuai dengan nilai bank, diambil 500, maka akan ada sisa lagi 500. Jadi misalnya nih kita mau melakukan penambahan fasilitas. Misalnya 500, 1 tahun kemudian Gilang mau nambah lagi nih, mau ambil lagi. Kita input CIF-nya. Nah, terlihat di sini ya, sisanya 500, mungkin kita input 250. Kemudian proses.
seperti ini.